Ada yang berbeda nggak hari ini? Hah? Ada ya? Apa yang berbeda? Mulai hari ini kita tidak mau hanya menjadi berkat buat diri kita aja. Halo? Mulai hari ini kita tidak mau menjadi berkat hanya untuk diri kita, ya. Hanya untuk sekeliling kita. Kita mau mulai hari ini setiap ibadah di tempat ini akan direkam dan akan ditaruh di YouTube. Biarlah banyak orang yang akan diberkati. Ya? Alkitab mengatakan bahwa kebenaran harus disebarkan. Dan yang mempercepat kedatangan Tuhan, salah satunya adalah semua orang dengar Injil. Halo? Amin? Udah siap belum dipanggil Tuhan? Hah? Halo? Loh, saya tanya kok ketawa? Hah? Siapa yang mau ke surga? Siapa yang yakin masuk surga? Siapa yang mau duluan? Mari kita buka firman Tuhan. Sudah ketemu? Halo? Apa Pak? Apanya? Hah? Belum? Belum kasih tahu. Oke. Mari kita buka firman Tuhan. Kisah Rasul 1. Ayat 8. Semua kita sudah sering dengar ayat ini. Ayo sama-sama kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu semua? Sudah? Dah. Oke, kita angkat handphone suci kita. Kita angkat Alkitab kita. Mari sama-sama kita katakan. Ini Alkitab. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah kebenaran. Aku akan mendapatkan apa yang Dia janjikan untuk aku dapat. Aku pasti bisa melakukan apapun yang Alkitab katakan. Aku bisa. Aku akan memiliki semua yang Alkitab ini katakan. Akan aku miliki. Melalui firman ini, aku akan menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu dan okay, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, ya. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa dikatakan? Bahasa Indonesianya apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, ya. Jadi inisiatifnya itu bukan kita, ya. Inisiatifnya adalah Tuhan, ya. Makanya Tuhan Yesus ketika Dia mau naik dikatakan, don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Tetap di sini sebab aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Ya. Jadi yang pertama, semua selalu dimulai dari inisiatifnya Tuhan. Semua gitu ya. Dari penciptaan juga Tuhan punya inisiatif. Penyelamatan juga Tuhan punya inisiatif. Bahkan setelah Dia naik ke sorga, Dia punya inisiatif. Dia katakan, aku tidak akan biarkan engkau sebagai yatim piatu, tetapi aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh-Nya. Untuk apa? Membimbing kamu, menuntun kamu, mengajar kamu, membawa kamu kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki engkau ada di sana. Ya. Jadi dikatakan, but you will receive
power, ya. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun, kalau dia tidak turun, kalau dia tidak masuk, kamu tidak akan punya kuasa. Ya. Ayo, sama-sama kita katakan, aku terima kuasa karena Roh Kudus turun atas aku. Aku terima kuasa karena Roh Kudus tinggal di dalam aku. Aku menerima kuasa karena Tuhan menyertai aku senantiasa. Immanuel. Yang pertama dikatakan, inisiatif Tuhanlah setiap kita itu punya kuasa. Amin. Dia punya kuasa bukan keinginan kita, tapi memang Tuhan mau, ya. Tuhan mau kita punya kuasa yang sama. Karena roh yang sama yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, roh yang sama diberikan kepada kita. Ya. Pertanyaannya apa? Bedanya cuma bagaimana kita memperlakukan Roh Kudus dalam hidup kita. Ya. Masalah boleh datang, apapun boleh terjadi, kita boleh sama-sama ada di dalam kapal yang sama, yang menghadapi badai yang sama, tetapi apa yang membedakan? Respon. Respon ditentukan oleh apa? Respon ditentukan oleh bagaimana pandanganmu tentang masalah. Pandanganmu tentang masalah ditentukan oleh apa? Apa yang kamu baca, apa yang kamu dengar, apa yang kamu alami, itu menentukan bagaimana responmu terhadap masalah. Ya. Jadi hari ini, yang pertama, inisiatif Tuhanlah kita anak-anaknya memiliki kuasa. Ya. Dan dikatakan supaya apa? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness. Ada tujuannya. Segala sesuatu ada tujuannya. Amin. Berulang kali saya bilang, kita semua di sini karena tujuan. Ya, tidak ada satupun yang boleh hadir di dunia ini tanpa tujuan. Dan itulah yang Tuhan lakukan lagi ketika Dia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ya, kuasa itu, ya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, itu semua sudah ada di dalam kita. Pertanyaannya adalah apa? Kita nggak pernah manfaatkan. Kita nggak pernah activate, ya, atau kita nggak sadar karena kekurangan pengetahuan, ya. Tetapi saya mau katakan, Tuhan kasih kita kuasa. Dia tidak biarkan kita nggak punya apa-apa ketika kita mau apa? Menjalankan amanah agung. Karena dikatakan di sana, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Apa artinya saksi? Apa saksi? Hah? Witness. Apa itu? Saksi. Saksi itu siapa? Apa definisi saksi? Saksi itu adalah siapa? Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang merasakan. Itulah saksi. Ya. Kalau kita dibawa ke pengadilan, ya, kata-kata nggak ada gunanya. Yang ada gunanya apa? Siapa jadi saksinya? Lalu dari saksi ini, apa yang ingin dilihat oleh pengadilan? Dari saksi ini apa? Benarkah Anda ada di tempat pada saat itu? Benar. Benarkah Anda melihat dengan mata sendiri? Benar. Benarkah Anda mendengar? Benar. Apa buktinya? Loh, ini buktinya. Hah? Itu namanya saksi. Ya. Saksi itu bukan pergi sana, pergi sini. Bukan. Saksi itu adalah you lihat sendiri, you mengalami sendiri, ya. You dengar sendiri, ya. Lu ngalamin itu Tuhan, maka you bisa saksikan sama orang lain. Ya. Tapi kalau you nggak dapat apa-apa, masih sama, hidupmu tidak berubah, pola pikirmu tidak berubah, bagaimana kita mau menyaksikan bahwa saya adalah ciptaan baru di dalam Kristus? Katanya orang yang menerima Yesus adalah ciptaan baru. Ciptaan baru apa? New creation artinya apa? Ininya diperbaharui, mempengaruhi pola hidupnya, mempengaruhi cara hidupnya, mempengaruhi tindakan hari-hari.
Tapi kalau kita bilang, aku adalah murid Kristus, aku adalah anak Tuhan, aku sudah lahir baru, tapi orang tidak melihat perubahan dalam hidup. Kesaksian yang paling efektif saya bilang apa? Orang lihat hidup kita. Lu mau ngomong apa juga, tapi lu nggak ngelakukan, ngapain? Ya? Orang ngelihat sepintar apa kita ngomong di depan sini. Orang nggak ngelihat di sini. Orang menilai saya ketika saya ngomong bagaimana, ketika saya bersosialisasi dengan Sistia, dengan semua orang, ya. Tanya istri saya di rumah itu, Pak Amos kayak gimana sih? Ini suka mukulin istri apa kagak? Hah? Berarti omong doang. Ya, sama. Ketika orang bilang, you sudah menjadi saksi, berarti lu sudah ngalamin, sudah dengerin. Apalagi satu lagi? Dengar. Itulah saksi. Nah, saksi itu apa? Yang dibawa apa? Bukti. Bukti apa? Bahwa kamu waktu di situ apa? Ini ada rekamannya, Pak. Apalagi? Buktinya apa lagi? Halo? Buktinya? Hah? Ini kalau saya di Palija, ya, di pekerjaan saya, bukti apa bahwa orang ini melanggar? Loh, ini Pak buktinya. Dia bypass. Bypassnya itu difoto. Udah digali, kelihatan pipanya begitu. Ada buktinya di sini. Jadi, omongan gak ada gunanya. Ya, Pak saya orang baik. Enggak. Lu di pengadilan, saya orang baik. Enggak, orang akan lihat. Dia minta, ini pernah gak orang ini bikin masalah dalam hidupnya? Itu baru. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, Tuhan yang berinisiatif untuk kita punya kuasa. Yang kedua, kuasa itu diberikan tujuannya supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan yang paling efektif. Amin? Amin. Efektif. Jadi jangan saksi, lewat. Saksinya cuma gitu doang. Ya. Tapi baru dengar satu saksi, hakimnya langsung bilang apa? Ini cukup. Nggak perlu saksi kedua, saksi ketiga. Nggak perlu. Karena apa? Karena lu benar-benar ngalamin tuh peristiwa itu. Sama, kalau kita sudah mengalami Tuhan, orang akan lihat perubahan. Maka dia nanya, lu gimana sih? Kok bisa lu jadi begini sekarang? Dari zaman Glodok masih begini, sama. Terus dibilang, kok kamu nggak berubah? Kan sama seperti Tuhan Yesus, Pak, nggak berubah. Dahulu sampai sekarang. Ayo, mari. Kalau kita udah benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bukan cuma tentang perilaku. Hidupmu pasti diubahkan oleh Tuhan. Tapi kalau niatmu cuma jalan-jalan sana, ibadah sini, minta sana, minta sini, kira-kira hidupnya berubah apa enggak? Enggak. Harusnya kalau 10 tahun yang lalu di Glodok kita berkata, Pak, tolong Pak, sekarang waktunya memberkati orang lain. Itu namanya hidupnya yang berubah. Ya. Tapi kalau nggak berubah, berarti kita belum mengalami yang tadi, mengalami Kristus dalam hidup kita. Ya. Lagi yang setiap ada mau render minta dibaptis. Yang kemarin aja belum habis baptisnya. Ya, saya mau katakan sama kita, yang pertama inisiatif Tuhan, yang kedua kita untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Kita menjadi saksinya, ya. Kita menjadi saksinya, ya. Nanti jangan suatu saat kita jadi saksi dipanggil, nggak taunya kita nggak kenal Tuhan kita karena kita nggak ngalamin Tuhan dalam hidup kita. Tuhan saya itu begini-begini, kamu pernah ngalamin? Enggak, ngomong doang. Tuhan saya itu begini baik, terus kalau Tuhanmu baik, kamu udah baik belum? Enggak, belum ada perubahan. Ya, hari ini nggak usah panjang-panjang. Yang pertama, katakan kiri kananmu, inisiatif Tuhanlah kita berkuasa. Ya. Yang kedua, tujuannya jelas. Setiap Tuhan memberikan tugas, tujuan, pasti Tuhan perlengkapi. Ya, pasti Tuhan pelihara. Kalau Dia yang utus, Dia yang urus. When He invites, He will provide. Ya, kalau Tuhan yang mengundang kita, kalau Tuhan yang bilang, nak kamu pergi, pasti Dia yang akan memperlengkapi. Semua yang kita butuhkan untuk kita bisa melakukan tugas itu dengan baik. Kadang-kadang kita terlalu lupa, ya, terlalu sering lupa bahwa kita ini bukan anak-anakan, bukan anak tetangga, ya.
Orang anak tetangga nggak peduli kita anak tetangga. Tapi kita ini anak Bapa. Kita diutus di sini, diperlengkapi dengan kuasa. Roh Kudus bersama kita, dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan cuma di keluargamu, ya. Bukan cuma di Yerusalem, ya. Ya, Yudea, Samaria, ya, sampai ke ujung dunia. Sampai hari ini kita nggak perlu ke Kanada. Hari ini kau sekali pencet, nyampai itu di Kanada. Kita nggak perlu sampai ke Kanada. Dulu saya pikir gimana Tuhan semua orang bisa dengar Injil. Ternyata Tuhan ingatkan teknologi. Sangat mudah untuk semua orang bisa dengar Injil. Yang punya medsos, ayo pakai medsos itu bukan untuk dirimu sendiri, tapi kabarkan Injil, ya. Kalau itu sudah masuk medsos, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa apa, langsung ada terjemahannya. Nggak usah pikirin orang ngerti nggak usah, terserah. Pokoknya kebenaran dikasih, maka di dunia luar akan tahu kebenaran. Nggak usah pikirin mereka nanti gimana, nggak usah pikirin, kabarkan Injil. Siapa tahu ada orang Indonesia, kamu kirim sama orang Indonesia terberkati, dikirim dalam bahasa Inggris, kita nggak tahu. Ya, jadi ya, apa yang mau kita ceritakan? Kebaikan Tuhan. Tapi yang paling penting, pastikan kamu mengalami Tuhan dalam hidup. Kalau orang yang belum mengalami Tuhan, dia pasti hidupnya tidak akan pernah berubah. Tapi orang yang ngalamin Tuhan, hidupnya pasti berubah. Pola pikirnya berubah. Akan ada di dalam tindakan hidupnya yang berubah juga. Amin. Amin. Hari ini kuasa yang sama diberikan kepada kita. Roh Kudus ada pada kita. Tinggal pertanyaannya, kenapa kalau ibu ini kalau doakan orang sakit, orang itu bisa sembuh? Atau lewat ibu ini banyak orang jiwa dimenangkan? Berarti ibu itu sudah mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin.